Dari Sabang hingga Merauke, terhampar luas persada Nusantara, Indonesia, anugerah tak ternilai. Dari setiap jengkal tanahnya, kita bergerak menuju jantung Ibu Pertiwi, sebuah perjalanan penuh makna. Memasuki Jakarta, kota tak pernah berhenti bergerak. Disinilah denyut nadi bangsa berdetak, tempat berbagai asa berpadu. Dinamika kehidupan tercermin dari hiruk-pikuk jalanan, simbol jutaan langkah menuju kemajuan. Jalanan padat, gedung menjulang, dan hijaunya ruang terbuka merefleksikan harmoni pembangunan dan kelestarian. Bundaran Selamat Datang dengan patung ikoniknya adalah lambang persatuan dalam keberagaman, menyambut setiap insan dari berbagai penjuru. Pencakar langit modern, simbol kemajuan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, membangun negeri ini dengan gotong royong. Aliran sungai tenang dan danau buatan mengingatkan pentingnya keseimbangan alam. Pasar tradisional yang ramai, tempat semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat terjalin, menjaga roda ekonomi kerakyatan. Langkah demi langkah, kita mendekati sebuah mercusuar harapan, Monas, atau Monumen Nasional, berdiri tegak sebagai penanda ketuhanan yang Maha Esa, pengingat bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat-Nya. Di sekelilingnya, taman dan relief sejarah mengukir perjalanan bangsa, menanamkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat martabat setiap insan. Monas adalah simbol persatuan Indonesia, di mana berbagai suku, agama dan budaya bersatu padu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saat senja menyapa, Monas memancarkan cahayanya, bagaikan suluh tak pernah padam, membimbing kita menuju masa depan yang adil dan makmur. Dari ketinggian, keindahan tata kota yang teratur, cerminan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana setiap keputusan untuk kemaslahatan bersama. Malam tiba, Monas menjadi pusat pertunjukan cahaya, representasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kemajuan dan keindahan dapat dinikmati semua. Proyeksi cahaya menari menggambarkan semangat inovasi dan kreativitas tak terbatas. Di bawahnya, air mancur menari dalam simfoni cahaya dan air, mencerminkan harmoni dalam keberagaman, seperti nilai Pancasila yang hidup di setiap sendi kehidupan. Setiap semburan air dan perubahan warna adalah ekspresi kegembiraan dan harapan bahwa Indonesia akan terus berkembang dan bersinar. Proyeksi tanah airku di layar air mengukuhkan cinta tanah air dan patriotisme, menjaga keutuhan. Alun-alun Pamulang bukan sekadar ruang terbuka, tapi tempat bertemunya semangat kolaborasi dan keberagaman. Dalam kegiatan edukatif yang digagas Camat Pamulang bersama perusahaan sawit, masyarakat dari berbagai usia, suku, dan agama turut hadir. Mereka belajar tentang pentingnya peran sawit dalam kehidupan sehari-hari, sebuah edukasi yang inklusif dan menyeluruh. Ini menunjukkan wujud nyata dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada diskriminasi. Semua berhak mendapatkan pengetahuan,
semua dihargai keberadaannya. Di tengah perbedaan, kegiatan ini justru menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat duduk bersama, tertawa bersama, dan belajar bersama. Inilah potret nyata persatuan Indonesia, sila ketiga yang hidup dalam tindakan. Ketika pemerintah dan masyarakat bersatu dalam semangat saling mendukung, nilai-nilai Pancasila menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukabumi adalah sebuah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya, udaranya yang sejuk, dan julukannya sebagai kota santri dan kota mochi. Kota ini memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi yang kuat. Budaya gotong royong dan silaturahmi yang kuat di Sukabumi dapat menjadi landasan bagi kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Sukabumi, penerapan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat penting. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan dan distribusi sumber daya. Dengan menerapkan sila kelima Pancasila, Sukabumi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penerapan keadilan sosial di Sukabumi dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Sukabumi. Dalam proses pembangunan, nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong dan kerjasama dapat menjadi modal sosial yang penting. Selain pembangunan infrastruktur, penerapan keadilan sosial di Sukabumi juga dapat dilakukan melalui program-program ekonomi yang inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal. Program-program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam pelaksanaan program-program ini, nilai-nilai budaya lokal seperti kesabaran dan kerja keras dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Dengan menerapkan sila kelima Pancasila dan melestarikan budaya yang kaya dan beragam, Sukabumi dapat menjadi contoh kota yang maju dan sejahtera, di mana seluruh rakyatnya dapat menikmati keadilan sosial dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Sukabumi dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Citayam, sebuah wilayah yang terletak di perbatasan antara kota Depok dan Kabupaten Bogor ini bukan hanya sekadar titik geografis di peta, namun merupakan ruang hidup yang diwarnai oleh keberagaman suku, ras, agama dan bahasa yang berpadu dalam harmoni. Tanahnya yang kaya akan perkebunan karet dan buah-buahan menjadikan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang buah serta sayur mayur. Jadi per kilo kalau dari pengetengan 7,5 ya. 7,5 sekarang di pengetengan. Citayam yang menjadi daerah peralihan budaya Betawi, Sunda dan Jawa bisa kita lihat dalam penggunaan bahasanya yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia dengan logat daerah yang masih bisa kita rasakan. Citayam juga memiliki ikon yang mewakili wilayahnya, yaitu Situ Citayam. Situ ini menjadi kawasan konservasi, perikanan serta wisata air bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu, Tugu Macan juga menjadi simbol kekayaan dan keanekaragaman, serta saksi bisu dari keselarasan harmoni di wilayah ini. Kenapa macan gitu yang dipilih sebagai ikon gitu? Kalau macan kan memang itu macan itu kan lambang di kota Bogor tuh. Oh iya. Itu kan macan. Ya, seperti itulah. Yang kita cari macan nggak mungkin kan? Iya makanya. Citayam yang menjadi kota penyangga ibu kota Jakarta ini memang tidak kalah sibuk dengan perkotaan. Keberagamannya semakin kaya semenjak awal tahun 2000, di mana Citayam sebagai wilayah penyangga ibu kota
menjadi alternatif tempat tinggal bagi masyarakat dan pekerja ibu kota yang bermigrasi ke wilayah ini di tengah semakin sempitnya lahan dan semakin mahalnya harga tempat tinggal di ibu kota. Namun, di tengah hiruk pikuknya, terselip keberaneka-ragaman budaya dan agama. Masyarakatnya yang didominasi oleh penganut agama Islam dapat kita lihat dari acara-acara keagamaan yang banyak dilakukan oleh masyarakatnya. Dalam momen-momen tertentu, bahkan kita bisa melihat jalan-jalan yang didekorasi dengan atribut keagamaan yang megah, serta masyarakatnya yang merayakan dengan penuh khidmat. Lekatnya budaya Muslim juga tergambar dari adanya satu peraturan unik di salah satu perkampungan Ragajaya Citayam, yakni adanya sebuah spanduk bertuliskan kawasan wajib berbusana sopan menutup aurat di jalan masuk perkampungan tersebut. Semakin berkembang dan semakin padatnya penduduk Citayam, keberaneka-ragaman ras, budaya, suku, dan agama juga semakin beragam. Tidak hanya Islam, tetapi agama lain seperti agama Kristen juga berkembang dan berpadu dalam harmoni. Ada di Citayam. Itu tahun berapa? 82? 82 itu April saya datang. Antara model antar saya masih sepi listrik. Iya maksudnya. Ada satu jemaat ada bakar di dekat stasiun. Ini sudah 3 hamba Tuhan datang kemari meninjau sebelum mereka janji harus meninjau datang balik, kami tidak datang. Oh, yang keempat ini. Oh gitu. Iya. Oke lah, saya akan datang.